Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriyadi kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana caranya menginstal software lewat group policy dari Windows Server ke semua klien. Oke. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah praktek group policy juga tentang cara mengedit konfigurasi login user seperti logout policy, kemudian panjangnya password, masa berlakunya password ya. Oke, kali ini di skenario kali ini kita akan coba menginstal sebuah software lewat group policy untuk semua user maupun OU tertentu. Jadi ini efisien banget kalau misalnya kita mau install software ke semua komputer, ke semua user tanpa kita harus datengin mereka satu persatu. Cukup kita push dari server, maka software akan otomatis terinstall. Oke, di skenario kali ini ada dua skenario ya. Pertama kita akan install ke semua user. Dan kedua, user tertentu saja yang ada di OU tertentu, di organization unit tertentu. Jadi yang lain nggak ikut ke install. Oke, selanjutnya kita langsung praktek aja ya. Servernya mana? Oke, kita lakukan dari server domain controller yang utama. Di sini saya sudah login. Oke, pertama kita harus siapkan softwarenya. Saya kali ini mau menginstal sebuah software namanya 7-Zip. Nah ini 7-Zip ini. Software 7-Zip ini sama seperti WinZip atau WinRAR, ini buat kompres dan uncompress file yang terkompres. Oke, di sini file installernya harus bertipe MSI atau MSI belakangnya, karena ini lebih cocok untuk push install dari Active Directory. Exe bisa, tapi ada script tersendiri lah. Oke, di sini contohnya saya pakai MSI aja. Oke, sini filenya saya taruh di sebuah folder namanya source. Dan folder ini harus di-share di network, artinya harus bisa diakses dari semua komputer dari network. Untuk men-share folder ini, caranya klik kanan, foldernya, kemudian properties, kemudian sharing. Nah, kemudian kita pilih advanced sharing. Kalau Anda sudah pernah share folder di network, mungkin nggak bakal bingung ya. Oke, udah tahu caranya. Kemudian klik share this folder, kemudian klik permission. Oke, di sini ada everyone, pastikan kita remove. Kenapa? Untuk alasan keamanan, folder ini hanya bisa diakses untuk user-user yang sudah terdaftar saja di domain controller, bukan user yang lain. Oke, kemudian kita klik add, dan user-user tertentu itu hanyalah domain computers dan domain users. Kita ketik aja domain, kemudian check names di sini. Nah, oke, di sini ada domain computers dan domain users. Pilih saja dua-duanya, klik OK. Kemudian klik OK lagi, klik OK lagi. Kemudian klik OK lagi. Oke. Kemudian ke menu tab security, klik edit di sini, tambahkan di sini klik add, tambahkan domain users dan domain computers. Domain check names. Oke, pilih domain controllers dan bukan domain controllers, domain computers dan domain users. Klik OK, klik OK lagi. Oke, pastikan permission di sini hanyalah read and execute ya. Kemudian list folder contents dan read. Ini yang tercontreng cuma 3 aja untuk domain users dan domain computers. Nah ini cuma 3 aja. Read, execute, list folder content dan read. Kemudian klik OK. Oh ya, satu lagi di bagian sharing, advanced sharing, kemudian permission. Pastikan juga mereka ini dua-duanya nih, domain users dan domain computers, permissionnya hanya read saja, nggak bisa yang lain, nggak boleh yang lain, cuma read saja ya. Full control dan change jangan dicontreng. Klik OK, klik OK lagi, klik close. Oke, ini sudah bisa diakses foldernya lewat jaringan. Caranya, kalau yang belum tahu, kita login. Oke, caranya misalnya dari server DHCP kita jalankan run, kemudian backslash 2 kali, kemudian ketik nama server tempat foldernya JKT DC1, kemudian slash source, enter. Oke, nah ini
Jadi nanti path ini akan kita pakai untuk setting berikutnya. Oke, ini kita tutup, kita kembali ke server di domain controller. Oke, skenario kali ini kita akan menginstal ke semua user yang ada yang sudah terdaftar di domain controller. Semua user, si Rahman, Rini, dan sebagainya, termasuk yang ada di OU Sales, seperti ada si Iwan, Bambang, dan Ratih. Oh ya, ini saya rapikan sedikit dalamnya ya. Si Bambang ini tadi kan ada di dalam sales, saya masukin ke sub OU namanya manager sales. Ini biar rapi aja. Oke, sekarang kita klik menu tools, kemudian pilih group policy management. Kita mulai setting deployment softwarenya. Oke, di sini seperti pertemuan sebelumnya ya, kita akan buat sebuah group policy yang akan diterapkan di domain sukasuka.com ini. Semua di domain sukasuka.com ini dan akan berpengaruh ke semua user. Oke. Pertama kita bikin dulu group policy-nya. Pilih group policy objects ini, kemudian klik kanan di sini, pilih new. Oke, kita kasih nama yang sesuai. Install 7-zip. Kasih nama yang sesuai kebutuhan. Oke, sekarang klik kanan install 7-zip-nya, pilih edit. Oke, sekarang kita masuk ke group policy management editor. Untuk proses instalasinya kita bisa taruh di dua tempat, mau di computer configuration atau di user configuration. Bedanya kalau computer configuration ini akan menginstal ke semua komputer, semua user. Artinya akan diinstal ke, bukan semua komputer semua user ya, diinstal ke sebuah komputer, ke sebuah perangkat, tapi bisa diakses oleh semua user yang login di perangkat tersebut. Tapi kalau di user configuration, software yang terinstall tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu saja kalau dipakai login. Oke, kita coba di computer configuration. Klik kanan policy, klik policies, di expand, terus software setting. Nah, ini klik software installation. Di bagian sini yang kosong, klik kanan, pilih new, klik package. Oke. Software yang mau kita install ada di drive C, source, nah ini, 7-zip ini. Kita pilih yang ini, tapi di bagian path-nya di sini jangan pilih C/source ini, jangan. Ini local path. Kita masukkan network path-nya yang /2 jkt/dc1/source, karena ini lokasinya ada di network nanti, supaya bisa diakses dari network dari semua perangkat. Nah, ini kok nggak mau. Oke, enter. Nah, ini dia software ya, 7-zip. Pilih open. Oke, kemudian kita pilih yang assign, klik OK. Oke, sekarang kita double klik si ini, 7-zip ini, atau kita klik kanan properties. Kita masuk ke bagian deployment. Kemudian pastikan di sini dipilih assign, kemudian klik uninstall this application when it falls out of the scope of management. Kemudian klik yang ini, install this application at logon. Tujuannya supaya software tadi langsung terinstall saat user sedang login. Nah, di bagian ini uninstall this application when it falls out of the scope of management, maksudnya ini supaya softwarenya ini bisa kita uninstall nanti dari group policy kalau suatu saat kita nggak mau pakai lagi ya. Oke, terus klik OK di sini. Nah, sekarang group policy ini siap dijalankan, tapi belum bisa dijalankan. Kenapa? Kita balik dulu ke group policy management. Nah, ini si install 7-zip ini belum dijalankan, belum bisa dijalankan, belum bisa diterapkan. Kenapa? Dia harus ngelink dulu ke sukasuka.com ini. Karena install 7-zip ini baru dibikin ya, group policy yang baru kita bikin, dia nggak langsung diterapkan. Untuk menerapkannya kita harus taruh di kelompok tertentu, mau di OU atau di semua di satu domain tertentu, baru bisa diterapkan. Karena kita mau install ke semua user,
kita taruh di sukasuka.com ini. Caranya klik kanan sukasuka.com, kemudian link an existing GPO, kemudian pilih 7-zip, klik OK. Oke. Nah, sekarang group policy install 7-zip ini, GPO ini akan di-apply secara otomatis ke semua user. Di sini ada user yang sudah login, si Bambang dan si Rini. Oke. Sebenarnya ya memang nggak langsung ke install sih, butuh waktu. Kenapa? Yang namanya group policy itu akan di-refresh dari server ke user itu setiap 90 menit, setiap 1,5 jam. Kelamaan. Jadi kita bisa paksa klien untuk mengupdate policy supaya bisa langsung ter-apply. Caranya kita masuk ke command prompt di salah satu user, kemudian ketik gp update /force, enter. Begitu juga yang user sebelahnya, gp update /force. Oke, kita tunggu. Oke, nah lihat di sini di user si Bambang ini, grup policy-nya sudah berhasil, tapi ada ada pemberitahuan di sini karena ada policy baru dan butuh apply, dia butuh restart. Dia nanya mau restart nggak? Karena ada policy baru. Oke, restart saja. Yes, enter. Klik close. Begitu juga si sebelahnya, si Rini. Pilih yes, enter, close. Oke, kita tunggu aja, dua-duanya bakal nge-restart ini perangkatnya. Oke, si Bambang sudah restart laptopnya, lagi restart, komputer restart. Oke, juga si Rini juga komputernya lagi restart. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login ke si Bambang. Oke, welcome. Begitu juga si Rini. Oke, sekarang kita lihat 7-zip-nya udah ada apa belum? Belum ya, tapi nanti akan keinstall sendiri. Kita tunggu sebentar, dia akan menginstal. Oke, lihat di sini 7-zip file manager baru muncul. Begitu juga si Rini. Nah, sudah keinstall. Tadinya kan nggak ada. Nah, sekarang sudah keinstall, jadi ada deh. Gitu caranya. Gampang ya? Oke, gampang. Oke, itu salah satu contoh bagaimana menginstal sebuah software lewat group policy ke semua user. Oke, sekarang selanjutnya kita praktek bagaimana cara menginstal software untuk organizational unit tertentu. Contoh ini saya punya OU Sales ini, saya mau menginstal hanya ke OU Sales saja. Jadi jadi saya mau install sebuah software hanya untuk OU Sales saja, nggak ke yang lain. Yang ini nggak. Caranya gimana? Nah, sama seperti tadi. Oke, kita kembali ke server. Mana servernya? Oke. Kita ke sini dulu, Active Directory. Saya mau install sebuah software namanya Notepad++, software buat ngedit teks. Mungkin ada yang pernah pakai ya. Oke, di sini ada Sales. Ada OU Sales, di dalamnya ada Sub OU, Frontliner, Manager Sales, dan Transaction. Contohnya si Iwan, si Bambang, dan si Ratih. Oke. Oke, untuk kliennya salah satunya ini saya sign out dulu deh. Siapa nih? Si Rini. Oh, si Rini ya. Oke, si Rini saya sign out dulu. Oke. Kita login pakai si Iwan. Iwan.sukmawan. Oh, nggak usah. Nggak usah. Kita tetap aja si Rini. Oke. Soalnya si Bambang namanya. Nah, ini Bambang Irawan ini kan OU Sales. Jadi si Bambang ini akan terinstall software Notepad++ nantinya. Kalau si Rini enggak, karena si Rini ini ada di bagian, nah ini, di bagian user saja. Dia bukan masuk ke grupnya si OU Sales ini. Oke, jadi si Notepad++ ini hanya akan terinstall ke si Bambang. Oke, untuk mulai installnya gampang. Karena pertama kita tentukan dulu softwarenya di mana. Tadi di source.
Nah ini si NPP ini Notepad++ ini MSI. Kita sudah share foldernya. Sekarang kita mulai main ke GPO-nya. Ini tutup dulu. Oke, kita masuk ke Group Policy Management. Kita di bagian Group Policy Object ini kita klik kanan New, kasih nama baru Install NPP Notepad++. Klik OK. Oke. Nah, si install NPP ini kita klik kanan Edit. Karena kita mau menginstal software ya ke user tertentu saja, ini saya maximize dulu, maka kita pilih User Configuration. Expand Policies, kemudian Software Setting, dan klik Software Installation. Di sini kita klik kanan New Package. Package-nya si NPP ini, dan pastikan path-nya path yang network. Oke, pilih si NPP, klik Open, kemudian pilih Assign, klik OK. Nah, sekarang kita klik kanan dan masuk ke Properties di Notepad++ ini. Kemudian di bagian Deployment, pastikan kita pilih yang Assign ya. Kemudian klik yang Uninstall this application when it's fall out of the scope of management. Kemudian klik Install this application at logon. Klik OK. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kembali ke Group Policy Management. Si install NPP ini kita harus terapkan ke OU Sales. Caranya di bagian OU Sales ini klik kanan, kemudian klik Link an Existing GPO. Kemudian pilih Install NPP. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang kita tinggal ke klien. Kalau salah satu klien si Bambang ini contohnya yang bakal diinstal Notepad++, sama seperti tadi kita masuk command prompt dan update polisinya gp update /force. Oke, kita tunggu. Kalau si Rini nggak bakal berpengaruh. Kalau misalnya kita update group policy-nya, misalnya gp update /force, salah, gp update force. Nah, oke, si Bambang. Nah, ini do you want to log off? Sama seperti tadi ya, waktu install 7-zip. Yes, log off aja. Oke, dia sign out. Oke, kita sign in lagi si Bambang ini. Si Notepad++ harusnya bakal terinstall. Oke, ini si Rini juga sudah di refresh GPO-nya. Oke, kita kembali ke si Bambang. Kita lihat si Notepad++ ini harusnya bakal terinstall bentar lagi nih. Nah, ini ada nih Notepad++. Nah, baru terinstall ya tuh Notepad++. Tadinya nggak ada, jadi terinstall. Kalau si Rini, kalau misalnya saya sign out, karena tadi udah update GPO, misalnya saya sign out dulu, kemudian login lagi. Oke, kita tunggu. Oke, Srini nggak akan kena policy install Notepad++, karena policy install Notepad++ itu hanya berlaku untuk OU Sales aja. Mana tadi? OU Sales. Nah, nih OU Sales ini aja. Yang termasuk yang ada di dalam Frontliner, Manager, dan Transaction. Jadi hanya user-user yang ada di OU Sales yang akan terinstall. Contohnya si Bambang ini. Nah, nih si Bambang ini dia terinstall Notepad++, tapi si Rini nggak ikutan, nggak dapat bagian. Dia nggak dapat bagian karena dia tidak termasuk dalam OU-nya Sales gitu. Gimana? Gampang ya? Gampang banget caranya. Oke, kalau Anda sudah paham dan sudah ngerti, dan kalau menurut Anda gampang, tinggal Anda praktek di VirtualBox ya. Tinggal Anda praktekkan saja caranya. Ikuti langkah-langkah yang seperti saya tunjukkan. Tentukan softwarenya, share foldernya, kemudian buat GPO-nya dan link GPO-nya ke bagian yang mau diinstal. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah praktek bagaimana cara menginstal software lewat group policy dari Windows Server. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menguninstall software lewat group policy, yakni software yang tadi sudah kita install. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.